Tuhan sedang mendorongmu, menguatkanmu. Kalau ada masalah, melangkah hadapi. Kalau ada tantangan, hadapi. Ada Tuhan bersamamu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Tuhan lawat kita, amin. Tuhan setiap pagi setia mendatangi kita lewat firman-Nya. Lewat firman-Nya Tuhan mau kita berani percaya, berani melangkah, berani beriman, berani berharap. Bukan orang yang mudah mundur, tapi orang-orang yang berani melangkah menghadapi masalah dan tantangan. Demikian juga di pagi ini Tuhan mendorong kita untuk punya mental yang tidak terhentikan. Saya ulang, mental yang tidak terhentikan. Dunia hari-hari ini tidak kehabisan orang pintar, orang berbakat, nggak habis. Tapi dunia hari-hari ini kesulitan menemukan orang-orang yang tahan ditempa, tahan dibanting, tahan banting. Karena seringkali bukan masalahnya terlalu besar, tapi mentalnya terlalu kecil. Ada masalah sedikit, mulai mengeluh. Ada tekanan sedikit, mulai mundur, putus asa. Dikritik, mulai kecewa. Kemudian kalau gagal, berhenti, udah nggak kerja lagi, nggak lakukan lagi. Tapi Tuhan mau setiap kita tidak memiliki mental seperti itu. Saya percaya Tuhan mau setiap kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita bukan dikalahkan oleh dunia ini, kita mengalahkan dunia ini. Dunia dan kehidupan ini tidak pernah akan kompromi dengan perasaan kita. Tapi Tuhan menaruh kita di dunia bukan untuk kalah, tapi untuk berkemenangan. Karenanya setiap pagi lewat Morning with the Word, lewat firman Tuhan, Tuhan mau setiap kita mentalnya dibangun, di dalamnya dibangun. Kita jadi orang-orang yang punya mental yang tangguh, mental yang terus berani, yaitu nggak berhenti, berani terus melangkah. Kenapa kita berani terus melangkah? Karena kita percaya. Lukas pasal yang ke-10 ayat 19 berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking." Ular dan kalajengking adalah binatang berbisa. Dunia ini dengan bisanya, tekanannya coba membuat kita jadi lemah. Tapi Tuhan bilang begini, "Aku sudah kasih kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking." Untuk menahan kekuatan musuh, bukan untuk dikalahkan oleh kekuatan musuh, tapi untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Sehingga hidup kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Tantangan pasti menghampiri hidup kita, tapi tantangan seringkali membuat kita menjadi lemah ketika kita buka telinga mungkin untuk suara-suara lain selain firman Tuhan. Contohnya Elia, baru saja dia mengalahkan ribuan nabi Baal. Tapi di hari berikutnya dia buka telinganya untuk Izebel mengancam dia. Dia mendengarkan perkataan Izebel dan akhirnya dia kelelahan, dia lari, dia capek. Dia mau mundur rasanya. Mentalnya ditekan. Lalu kemudian apa yang Tuhan lakukan buat Elia supaya mentalnya bangkit lagi? Alkitab berkata ketika dia kelelahan ketiduran, Tuhan mengutus malaikatnya membangunkan. Waktu bangun ada apa? Waktu bangun ada roti bakar dan air di kendi. Dikasih makan, dikasih minum. Ini gambaran firman Tuhan. Waktu mental kita down, kita perlu janji Tuhan, firman Tuhan. Baca Alkitab. Ada 7.000 janji Tuhan lebih yang isinya Tuhan bersamamu, Tuhan di pihakmu, Tuhan menolongmu. Kamu anaknya dan dia Bapa yang dengar doamu. Tuhan berjalan di depanmu, Tuhan jadi supportermu, pendukungmu. Baca firman. Itu yang Tuhan lakukan. Kemudian Elia ngapain setelah makan? Tidur lagi. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja, setelah itu malaikat bangunin lagi. Apa yang dilakukan? Dikasih makan lagi. Ada roti lagi, ada air lagi, dikasih makan. Kita perlu makan banyak, makan firman yang banyak untuk mental kita jadi mental yang tangguh, mental yang tidak mudah dikalahkan. Jadi mental yang tahan tempa, tahan banting.
Karena kita punya janji, kita pegang janji Tuhan, kita percaya pada perkataan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan lewat Elia? Tuhan suruh Elia melangkah lagi, berjalan lagi. Orang-orang yang punya mental yang tangguh, yang punya hubungan sama Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada kritikan, itu nggak buat dia jadi lemah, down, tapi itu justru membuat dia mengambil apa yang bisa didapatkan dari kritikan orang, apa yang bisa didapatkan dari tekanan yang terjadi, dan itu jadi bekal untuk dia melangkah lebih jauh. Adalah maunya Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang punya mental tidak terhentikan. Amin. Kamu juga tidak terhentikan ketika kamu bisa menguasai dirimu. Saya baca satu firman Tuhan, 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Kita bisa menguasai diri ketika kita punya hubungan sama Tuhan. Daniel bisa menguasai diri karena punya hubungan sama Tuhan. Jadi untuk bisa menguasai diri, bangun hubungan sama Tuhan. Dan Daniel yang bangun hubungan sama Tuhan tinggal di tengah dunia yang saat itu bukan dunia yang baik-baik saja, yang penuh tekanan, bahkan dia dijebak sehingga dia dilempar ke gua singa. Tapi jauh sebelumnya kalau kita pelajari di kitab Daniel, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Di sekitarnya mungkin ada orang-orang yang kompromi, ada orang-orang yang menekan, ada orang-orang yang mengajukan tawaran-tawaran, tapi Daniel menetapkan dirinya untuk tidak menajiskan dirinya di dalam Tuhan. Dan kita tahu pada akhirnya Daniel bukan orang yang mudah dikalahkan. Daniel justru dipromosi, dia dijebak masuk gua singa. Tetapi kemudian kita tahu singa-singa itu gak makan Daniel, dan justru raja jadi membela Daniel. Demikian yang terjadi di hidupmu, di hidupku. Kita bukan orang-orang yang mudah dikalahkan, tapi kita orang-orang yang punya mental yang bisa menguasai diri. Oleh karena kita punya hubungan sama Tuhan. Dan dampaknya apa? Tuhan bisa pakai bos kita, pimpinan kita, orang yang ada di sekitar kita untuk memberi berkat, untuk mempromosi hidup kita. Pagi ini, miliki mental yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, ketahuilah Tuhan sudah kasih kuasa dalam dirimu. Yang kedua, ketahuilah bahwa kamu bisa menguasai diri ketika kamu bangun hubungan sama Tuhan. Saya nggak tahu detail masalahmu apa, tapi Tuhan tahu. Bukan kebetulan kau menyaksikan Morning with the Word. Tuhan sedang mendorongmu, menguatkanmu. Kalau ada masalah, melangkah hadapi. Kalau ada tantangan, hadapi. Ada Tuhan bersamamu, sudah ada kuasa di hidupmu, dan artinya sudah ada kemenangan buat kamu. Puji Tuhan, di pagi ini bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali pagi ini kami dikuatkan oleh perkataanmu, diingatkan, disemangati oleh janjimu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, lawat setiap anak-anakmu, berkati satu persatu. Kalau ada yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Bahkan Tuhan yang dorong umatmu melangkah menghadapi tantangan masalah dan berkemenangan ketika menghadapi masalah dan tantangan. Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan sudah kasih kuasa, karena kami sudah punya hubungan sama Tuhan dan bisa menguasai diri. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, puji Tuhan, haleluya. Tuhan sudah ada bersama saya, jadi tidak perlu saya diam di tempat, saya akan melangkah, saya akan bergerak lebih jauh, karena ada berkatnya bersama dengan saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa, bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!